Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya akan membahas tentang uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan SPSS ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan uji validitas dan juga reliabilitas? Nah, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh penelitian ya dalam mengukur atau memperoleh data dari para responden. Sedangkan uji reliabilitas Cronbach Alpha itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan atau dilakukan secara berulang ya gitu. Nah, sedangkan menurut Wiratna Sujarni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 6 gitu, 0,6. Baik, di sini saya akan mencoba menguji data yang saya buat sendiri gitu. Nah, di sini untuk kolomnya kalian di variable view itu tulis nama. Terus nanti kan udah keluar tuh nomornya, kita ganti ke string. Untuk desimalnya nanti 0 ya. Dan tipenya 10. Itu 10 tuh misal 10 pertanyaan gitu. Nah, lalu untuk ke bawah itu kan kita sebut aja X1 ya. X1 kalau misal kalian mau kasih responden 10 pertanyaan, maka catatnya X1 sampai X10. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau ini saya akan coba untuk 3 aja ya, 3 pertanyaan untuk responden gitu. Jadi X1, X2 dan X3. Untuk desimalnya itu wajib 0 semua ya gitu. Kita coba 0 semua. Terus untuk nominal kita ganti ke scale, semuanya kita ganti ke scale gitu. Nah, lalu kita lihat di data view, di situ udah tertera nama X1, X2 dan X3. Nah, untuk kolom nama kalian catat aja nama-namanya siapa gitu. Dan jangan lupa untuk X totalnya, saya lupa. X totalnya langsung ya di variable view gitu. Nah, untuk namanya misalnya yang pertama kita atas nama Adi, terus yang kedua Dede, yang ketiga dan Dani gitu. Nah, di situ kolom X1 sampai X3 itu nilai yang mereka isi gitu. Kira-kira mereka ngasih pertanyaan itu jawabannya berapa ya gitu. Misal 3, 4, 5 gitu. Dan ternyata ada yang nggak ngisi, itu 1, 4 gitu. 9, 0 dan juga 1 ya. Nah, X totalnya gimana nih Kak cara kita cari X totalnya gitu. Nah, untuk cari X total kita langsung ke transform ya. Ke transform langsung komputer variabel. Nah, di sininya kalian tulisin aja, tapi untuk target variabelnya kalian harus tulis X total, sorry. Terus nomornya kalian X1 klik yang panah itu plus tambah gitu, terus aja sampai semua pertanyaan kalian tuh dimasukin ke situ terkecuali X total gitu. Soalnya kan kalau kita perhitungin satu-satu lumayan ya gitu, jadi kita langsung yang otomatis aja. Nah, langsung nilainya ada gitu ya. Lalu gimana sih cara kita mencari data yang valid sama reliabilitas gitu ya? Reliabilitas ya, sorry. Nah, di sini saya udah dapat untuk datanya dari Google. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa langsung dengerin video yang saya buat ya gitu, yang sudah saya siapkan, oke? Saya cari data kuesioner yang dimana itu respondennya 30 gitu. Jadi saya cari yang dikit dulu. Nah, tadi kan saya udah jelasin cara ngisinya seperti apa, yaitu di variable view. Terus kalian masukkan data di sini. X1 itu pertanyaan kalian yang mau dikasih ke responden. Jadi kalau misal kalian ada 5 pertanyaan, maka kalian catatnya X1 sampai X5. Tapi kalau di atas itu ya seperti saya ini X1 sampai X10, dan jangan lupa untuk X total ya. Gitu. Nah, untuk desimalnya kalian tulis 0 aja dan measure-nya tuh scale ya gitu. Jadi kalau misalnya ada di luar scale kayak ordinal nominal, kalian klik scale aja. Oke. Setelah itu kita ke data view. Kita ke data view. Nah, ini cara cari X total tuh kayak gimana sih Kak gitu. Yang tadi saya udah jelaskan. Untuk X total kalian ke transform, terus komputer variable, dan kalian masukkan data kalian kayak X1 klik panah ini tambah, X2 klik panah tambah, sampai semua pertanyaan yang kalian sampai X10 ya, lalu klik OK gitu. Nah, setelah udah ada hasilnya, kita cari gimana nih Kak cara untuk uji validitas dari hasil kuesioner ini. Nah, caranya klik analyze, terus kita pilih
ke correlation, terus default. Setelah ini kita masukkan. Ini tuh datanya bukan di sini ya. Awal pertama itu ada di sini gitu. Nah, kalau ada di sini kalian pindahkan ke variabel ini. Setelah itu kalian klik OK. Oke, hasilnya udah ada. Kalian tinggal lihat nih untuk data ini yang valid kira-kira ada di X berapa gitu. Tapi sebelum kita tahu dulu nih ini valid apa enggak, kita harus cari tahu dulu untuk tabel R-nya itu di mana sih. Nah, kita harus cari tahu di Google dulu datanya, kita lihat tabel R, rumus hitungnya. Untuk tabel R sendiri, ini kan saya pakai 30 responden ya, maka posisinya saya ambil di 0,05, itu ada di 3494 gitu. 3494, kita pakai 3494, itu batas paling bawah banget ya. Biasanya kan kita udah ketemu nih kalau tabel R itu ada di 0349 ya. Yang di sini 0, responden ke 30 0,394 gitu. Lalu kita lihat di person correlation gitu. Di sini ada gak sih total X total di bawah 0,34? Kalau misalnya nggak ada, itu artinya data ini valid ya, valid semua. Dan saya lihat di sini nggak ada di bawah itu dan semuanya di atas 5. Jadi data ini adalah data valid gitu. Nah, setelah ini baru kita cari yang namanya data uji reliabilitas ya. Nah, untuk kita klik ke analis, terus kita klik ke scale, reliabilitas analisis, dan semua dari X1 sampai X10 kita masukkan. X1 sampai X10 kita masukkan. Lalu kita klik alpha, statistiknya itu scale if item delete, continue, dan OK. Nah, ini hasil dari uji reliabilitasnya sudah ada. Terus item totalnya, reliabilitas statistiknya itu alpha di 841 dan dengan item 10 ya, gitu 10 pertanyaan. Nah, di sini kita lihat lagi menurut Wiratna Sujarweni ya, dalam pengambilan uji reliabilitas Cronbach, itu kuesionernya dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach-nya alpha lebih dari 0,6. Sedangkan di sini dia lebih dari 0,6. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih ya untuk waktunya.